Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Amelia Anggraini SPD. Saya mengajar di SDN 2 Cisarua. Saya melakukan dialog percakapan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan saya ini adalah dapat melakukan praktik coaching dengan rekan CGP untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Dalam melakukan praktik percakapan coaching ini, saya ditemani oleh rekan saya. Halo, Segitu. perkenalkan saya Rijal, saya dari SDN 2 Cinta Rakyat 2 Semarang, CGP Angkatan 8, mantap. Ya, Assalamualaikum. Saya Dadang Sulaiman. Saya mengajar di SMP 1 Kadungora, CGP Angkatan 8, Kabupaten Garut. Selamat pagi Pak Dadang. Selamat pagi, Pak Rizal. Uh, saya minta waktunya sebentar ya. Saya ingin mengadakan sesi prasupervisi dengan Bapak untuk membahas terkait pengembangan kompetensi coaching Bapak ya. Terutama dalam 3 aspek, Pak. Yang pertama itu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ngomong-ngomong, apakah Pak Dadang siap untuk memulai percakapan kita ini? Oh, tentu, Pak. Ayo, Pak. Saya udah siap nih untuk memulai percakapan ini. Iya, terima kasih Pak Dadang. Nah, pertama-tama, bagaimana penilaian Bapak terhadap kompetensi coaching Bapak saat ini? Nah, di antara tiga aspek yang tadi disebutkan ya, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira nih ya, menurut Pak Dadang, di hal mana Bapak sudah merasa kuat, merasa bagus, merasa cukup, dan kira-kira di mana, di aspek mana Bapak merasa perlu pengembangan lebih lanjut lagi gitu? Oh iya, baik, Pak. Menurut penilaian saya merasa cukup baik dalam aspek present karena saya selalu berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam sesi coaching. Namun dalam mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, saya merasa masih ada yang mesti diperbaikan, Pak. Oh iya, bagus sekali. Sebetulnya itu Pak Dadang berarti sudah mengetahui ya kira-kira kelebihan apa dan hal apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu merupakan penilaian sendiri yang bagus. Nah, sekarang kira-kira apa yang Bapak harapkan dari sesi prasupervisi ini? Apakah ada hal-hal tertentu yang ingin Bapak fokuskan kepada saya selama observasi nanti yang akan datang? Oh iya baik Pak, saya berharap dapat menerima umpan balik yang konstruktif dan Iya, iya. dapat apa namanya bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan Oke. bagaimana saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya Hmm. juga ingin mengetahui area mana yang perlu saya kembangkan lebih lanjut. Ya, Itu Pak. ya. Baik, akan saya catat harapan Bapak tersebut ya. Nah, mudah-mudahan saya akan mengikuti keinginan Bapak tersebut. Saya akan fokuskan di aspek-aspek yang barusan Bapak sebut. Nah, selama observasi nanti, kita akan berfokus pada aspek-aspek yang barusan saja sebutkan. Ngomong-ngomong, selain itu, apakah ada bagian tertentu dalam sesi coaching Bapak yang ingin banget saya amati lebih detail, lebih mendalam, lebih ya supaya Bapak puas itu? Apakah ada? Oh ada Pak, ini Pak, saya pikir akan bermanfaat jika Bapak dapat mengamati bagaimana saya menggunakan pertanyaan yang berbobot kepada Ya, Koce dan ya, bagaimana ya. saya merespon tanggapan mereka. Selain itu,
mendengarkan aktif juga menjadi fokus saya. Hmm, Ji- hmm. Jadi jika banyak saya harus fokus, dan jika Bapak dapat memberikan umpan balik tentang bagaimana saya mendengarkan dan merespon Coach, itu akan sangat membantu bagi saya, Pak. Oke, siap. Saya udah catat apa yang barusan Bapak inginkan baik-baik. Saya akan pertimbangkan fokus tersebut selama observasi ya. Yang tadi sudah Bapak sebutkan kira-kira 2 aspek itu ya. Nah, terima kasih ya atas kerjasama Bapak dalam sesi prasupervisi ini. Saya pasti akan melakukan observasi coaching terhadap Bapak nanti. Dan setelah itu kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang umpan baliknya ya. Nah, semua ini bertujuan untuk membantu Bapak dalam pengembangan sebagai seorang coach yang lebih efektif. Maka dari itu mungkin dan pasti akan saya memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, yang berharap akan merubah Bapak Ibu Bapak menjadi lebih baik terutama yang di 2 aspek tersebut ya. Ngomong-ngomong, apakah ada pertanyaan atau komentar tambahan sebelum kita menyelesaikan percakapan ini, Pak? Saya rasa cukup, Pak. Tidak ada. Saya menghargai kesempatan ini dan siap untuk menerima umpan balik. Terima kasih banyak, Pak. Siap, sama-sama Pak Dadang. Oh, selamat siang, Pak. Apakah ada Siang, waktu Bu. luang? Oh, siang, Bu. Ada, Bu, banyak nih. Kebetulan nih lagi kosong. Oke, ini nih Pak, ada hal yang perlu saya obrolin sama Bapak. Oh iya, Bu Amel. Ada apa? Tumben nih mau ngobrol dengan Bapak. Iya Pak, oh, ini saya ingin ngobrol terkait kebiasaan jelek saya Pak. Saya berencana mengubah perilaku tersebut. Oh, maksudnya kebiasaan jelek apa, Bu Amel? Oh gini Pak, mungkin Bapak juga udah pernah mendengar bahwa saya itu terkadang sering terlambat datang ke sekolah. Sebenarnya saya sudah malu gitu, Pak. Oh, itu tentang keterlambatan Bu Amel ya, ya. Bapak juga pernah dengar sih. Tapi eh, saya kurang terlalu menanggapinya. Nah, untuk sekarang menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan pertemuan ini? Eh, saya berharap dapat mengubah perilaku saya, Pak. Oh, baik. Kira-kira kekuatan apa Ibu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai? Eh, menurut saya kekuatan saya itu, alhamdulillah saya masih mempunyai niat untuk berubah pada saat ini, Pak. Nah, baik. Kalau seandainya dalam skala nih, kira-kira berada di posisi mana? Berapa untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Amel? Dalam posisi angka berapa? Eh, menurut saya, mungkin saya ada di posisi 7, Pak. Oh, posisi 7 ya. Kira-kira hambatan Ya. apa yang memungkinkan akan menghalangi dalam meraih tujuan? Atau mungkin hal apa yang membuat Bu Amel selalu terlambat sekolah? Oh, saya mau tidur. Kebetulan dari dulu saya suka begadang drama Korea, Pak. Jadi suka lupa waktu karena seru menonton gitu. Jadi biasa untuk tidur larut. Akhirnya saya susah bangun tidur dan sering telat berangkat ke sekolah. Oh itu, nah itu Bu Amel. Bu Amel sudah tahu salah satu hambatan utamanya, yaitu kenapa suka datang terlambat sekolah. Sekarang kira-kira solusi apa yang terbaik?
mungkin saya harus menghentikan kebiasaan begadang saya ya, Pak. Terus memasang pengingat atau alarm untuk tidur dan juga bangun tidur. Oh, kalau begitu, apa rencana Bu Amel dalam mencapai tujuan ini? Saya berencana membuat jadwal kegiatan untuk esok hari gitu, Pak. Jadi setiap hari saya ada jadwal kegiatan gitu, terus membuat alarm juga, juga meminta orang di rumah serta teman-teman agar mengingatkan untuk tidak begadang, apalagi sampai bangun terlambat, Pak. Oh, begitu ya. Terus bagaimana strategi untuk melakukannya? Saya akan menghubungi teman-teman rekan sejawat, Pak, untuk membantu mengingatkan di tempat kerja maupun ketika di luar kerja. Terus, tidak lupa membuat alarm dan meminta orang di rumah yang biasa bangun lebih awal untuk ikut membangunkan saya, Pak, supaya nggak telat bangun. Oh, kalau begitu kira-kira perlu berapa waktu lama agar Bu Amel bisa berubah? Hmm, mungkin kurang dari sebulan kayaknya ya, Pak, supaya saya biasa, supaya nanti terbiasa gitu, Pak. Oh ya, nah apabila ada hambatan atau halangan dalam proses perubahan, bagaimana Bu Amel mengatasi dan mengantisipasinya berbagai hambatan yang akan datang itu? Kalau saya ada hambatan lagi, saya mau menemui Bapak lagi buat minta bantuan, Pak. Bisa saja Bu Amel. Ngomong-ngomong, apa komitmen Bu Amel terhadap rencana aksi itu? Eh, saya sangat bersemangat, Pak, untuk bisa berubah. Saya juga sangat ingin berkomitmen karena saya sudah malu sama diri saya sendiri, kepada teman-teman, apalagi kepada atasan, Pak. Oh iya, siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen itu? Mungkin yang bisa bantu saya itu rekan-rekan sejawat ya, Pak, orang-orang di rumah juga, dan pasti Bapak yang bisa bantu saya, Pak. Oh ya, bagaimana dengan tidak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya harap saya dapat berkomitmen, Pak, terhadap apa yang ingin saya lakukan gitu. Saya ingin berubah supaya menjadi diri saya yang lebih baik dan mencoba mengatasi permasalahan saya dengan solusi-solusi yang sudah saya pikirkan tadi, Pak. Oh baik, siap begitu. Terima kasih Iya, Bu Amel. iya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga Bu Amel. Selamat siang Pak Dadang. Saya ingin berbicara dengan Bapak mengenai sesi coaching yang tadi Bapak lakukan. Ngomong-ngomong, apakah Bapak sekarang punya waktu? Oh, selamat siang juga Pak. Tentu Pak, saya memiliki waktu yang banyak untuk siap mendengarkan umpan balik dari Bapak dan evaluasi dari Bapak dari sesi coaching yang tadi saya lakukan. Siap, mantap. Saya juga jadi bersemangat ketika mendengar kelihatannya Bapak bersemangat untuk mendengarkan umpan balik dan evaluasi ya. Eh Selama sesi coaching tadi ya, saya rasa Bapak telah berhasil menciptakan suasana yang hangat dan terlihat membuat coach sangat nyaman gitu ngobrol dengan Bapak. Dan tentunya mendukung bagi Bapak dan saya lihat beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan juga sangat membantu sekali dalam merangsang pemikiran si Koci lebih mendalam sehingga Koci dapat berbicara dengan tenang dan nyaman dan apa adanya. Gimana Oh Pak? iya Pak, betul Pak. Terima Mm-mm. kasih Pak atas Mm-mm. evaluasi serta umpan baliknya. Tadi saya Mm-mm. berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka Betul, agar Bu betul. Amel merasa bebas untuk berbicara dan berbagi. Oh iya.
Iya betul Pak, itu salah satu aspek yang sudah bagus ya. Namun maaf nih ya, dalam aspek mendengarkan aktif, mungkin ada beberapa momen di mana Bapak dapat meningkatkan perhatian koci dengan lebih seksama. Ada situasi di mana Bapak mungkin merasa bahwa Bapak tidak sepenuhnya fokus saat koci berusaha menyampaikan pandangannya kepada Bapak. Nah, itu gimana ya, Pak? Oh iya Pak, saya mengerti Pak. Umpan balik ini tentunya sangat berharga bagi saya. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif saya dan memberikan perhatian sepenuhnya pada Koce. Ya, betul. Bapak sudah ada itikat, sudah pasti mau menjadi seorang coach yang profesional, coach yang baik. Nah, eh, apakah menurut Bapak ada yang dapat Bapak tingkatkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Saya melihat Bapak telah mengajukan pertanyaan yang baik nih ya. Namun ada beberapa hal yang harus lebih mendalam lagi Bapak sampaikan untuk menggali pemahaman koci ya. Jadi sebetulnya dalam mengajukan pertanyaan yang baik itu, pertanyaan yang berbobot itu, sebenarnya saya lihat Bapak masih bisa meningkatkan, namun mungkin ada beberapa sedikit kendala. Iya Pak, saya setuju sekali apa yang Bapak katakan. Dalam pengajuan pertanyaan, saya akan mencoba untuk lebih mendalam Ya. lagi dan lebih kreatif lagi supaya dapat merangsang pemikiran coachnya Pak. Oh, baik. Itu adalah langkah yang baik ya, Pak, untuk kedepannya, untuk perubahan kita. Nah, Pak, terkadang perubahan kecil dalam pendekatan kita dapat memiliki dampak besar dalam proses coaching loh. Nah, jadi perubahan-perubahan kecil ini harus terus kita lakukan untuk menjadikan pendekatan kita dengan coach lebih baik lagi. Nah, selanjutnya saya akan bertanya, apakah yang akan Bapak rencanakan nih untuk mengembangkan kompetensi Bapak dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih? Oh iya Pak, mungkin saya akan berencana eh, dengan banyak berlatih dengan sama coach gitu Pak. Betul, iya Terus betul. atau bahkan saya harus merekam dan meninjau ulang kembali sesi coaching saya. Oh, iya Saya bisa juga bisa. akan mencari sumber daya dan bahan bacaan yang dapat membantu saya untuk meningkatkan kemampuan tersebut, Pak. Oh, betul. Itu adalah rencana yang sangat baik loh, Pak. Eh, demi perubahan kita menjadi lebih maksimal lagi, saya juga kira rencana tersebut sangat baik dan sangat cocok sekali untuk Bapak ya. Akhirnya sebetulnya semua rencana itu harus Bapak implementasikan lagi ke depannya ya. Jadi teruslah berusaha untuk mengembangkan diri dalam kompetensi coaching Bapak. Nah, selanjutnya bila Bapak memerlukan dukungan tambahan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu ya untuk menghubungi saya, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak udah bersedia untuk dihubungi saya jikalau ada masalah atau tambahan yang lain. Iya, Eh, iya. saya sangat menghargai umpan balik Bapak dan bimbingan Bapak. Mm-mm. Saya akan Mm-mm. berusaha keras Iya, untuk terus berkembang dan iya. memperbaiki diri dalam sebagai peran seorang coach yang lebih efektif lagi, Pak. Iya, siap. Sama-sama ya, Pak. Saya juga yakin nih, Bapak akan terus tumbuh dan berkembang menjadi seorang coach yang profesional. Dan coach-coach pasti akan sangat merasa terbantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, Pak Dadang, selamat buat Bapak yang telah menyelesaikan, sudah mampu memberikan aspek-aspek coaching yang bagus.
Semoga hari Bapak menyenangkan dan sukses dalam sesi coaching selanjutnya. Ya, terima kasih Pak, Bapak sudah mensupervisi saya. Semoga juga hari Bapak menyenangkan dan sukses selalu. Selamat pagi Bu Amel, apa kabarnya hari ini baik? Selamat pagi juga, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Bapak gimana, Pak, kabarnya, Pak? Oh, Alhamdulillah baik juga Bu Amel. Ini Bu Amel, saya ingin mengadakan prasupervisi dengan Ibu untuk membahas kompetensi coaching Ibu, terutama dari 3 aspek utama, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah Ibu siap untuk memulai percakapan hari ini? Tentu, Pak. Saya siap untuk percakapan hari ini, Pak. Oh, baik. Pertama-tama, bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi coaching Ibu saat ini? Di antara 3 aspek yang telah tadi Bapak sebutkan, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana Ibu merasa telah memiliki kekuatan dan di mana Ibu telah merasa perlu mengembangkan lebih lanjutnya. Hmm, menurut penilaian saya nih, Pak, ya, saya merasa cukup baik dalam aspek presence karena saya selalu berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam sesi coaching gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Namun dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya merasa masih ada ruang untuk perbaikan, Pak. Oh gitu ya, yaitu adalah penilaian yang bagus untuk dimulai. Sekarang, apa yang Ibu harapkan dari sesi pra-supervisi ini? Apakah ada hal-hal yang tertentu yang ingin kita fokuskan atau bahas observasi yang akan datang? Saya berharap dapat menerima umpan balik yang konstruktif gitu ya, Pak, dan panduan tentang bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu saya juga ingin mengetahui area mana yang perlu saya kembangkan lebih lanjut. Oh ya, baik. Saya akan mencatat harapan tersebut. Selama observasi nanti, kita akan berfokus pada aspek-aspek yang telah Ibu sebutkan. Apakah ada bagian tertentu dalam sesi coaching Ibu yang ingin saya amati dengan lebih detail? Saya pikir akan bermanfaat jika Bapak dapat mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana saya merespon tanggapan mereka. Selain itu, mendengarkan aktif juga menjadi fokus saya. Jadi, jika Bapak dapat memberikan umpan balik tentang bagaimana saya mendengarkan dan merespon coach, itu akan sangat membantu proses coaching saya, Pak. Oh, oke, siap. Saya akan mempertimbangkan fokus tersebut selama observasi. Terima kasih atas kerjasamanya dengan Ibu dalam sesi supervisi ini. Saya akan melakukan observasi sesi coaching Ibu nanti dan setelah itu kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang umpan baliknya. Semua ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan sebagai seorang coaching yang lebih efektif. Ada pertanyaan atau komentar tambahan sebelum kita selesaikan percakapan ini, Bu Amel? Saya rasa tidak ada ya, Pak. Saya menghargai kesempatan ini dan siap untuk menerima umpan balik dari Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oh, sama-sama. Hai siang Bu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Siang juga, Pak Rija. Kebetulan saya lagi kosong nih. Ada apa nih, Pak Rija? Tumben datang ke sini. Oh ini nih Bu, Alhamdulillah sih Ibu kalau lagi kosong ya. Sebenarnya ada hal yang perlu saya obrolin nih Bu. Oh gitu, yuk duduk dulu yuk. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua, Pak Rizal. Ibu bisa aja untuk nyairin suasana. Yuk silakan atuh duduk yuk.
Iya, baik. Ngomong-ngomong, ada rencana apa tumben ngajakin ngobrol, Pak? Gini nih Bu, saya ingin ngobrol terkait salah satu kebiasaan jelek saya nih Bu. Iya. Saya berencana untuk mengubah perilaku tersebut Bu. Oh, gitu. Maksudnya kebiasaan jelek apa nih, Pak? Apakah Ibu nggak tahu? Mungkin Ibu sudah pernah dengar atau Iya. sering malah bahwa saya terkadang kan sering terlambat datang ke sekolah. Nah, sebenarnya saya itu sudah malu, Bu, untuk datang terlambat ke sekolah, Bu. Oh, yang itu ya, Pak. Iya sih, saya pernah dengar, Pak. Namun tidak terlalu menanggapi gitu ya. Nah, sekarang menurut Bapak apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Ya, pastinya saya berharap dapat merubah perilaku saya dengan saran-saran atau mungkin bantuan dari Ibu lah pastinya. Gitu ya, baik. Pak Reza, kira-kira apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari percakapan ini? Nah, terkait itu saya belum tentu mengetahuinya ya. Namun yang pasti saya sudah punya niat yang besar untuk merubah perilaku saya saat ini, Bu. Jadi saya sudah berniat sebenarnya dari lama untuk mengubah perilaku saya saat ini yang jelek. Nah, namun mungkin baru hari ini saya bisa untuk mengobrol dengan Ibu. Gitu ya. Apabila dibuat ke dalam skala nih, Pak, kira-kira Bapak berada di posisi berapa untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau skala 1 sampai 10, kemungkinan saya sekarang berada di posisi 5 atau 6 deh mungkin ya. Begitu ya, 5 atau 6 ya. Baik. Iya. Kira-kira hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi Bapak dalam meraih tujuan gitu? Atau mungkin hal apa yang Hmm. membuat Pak Rija selalu terlambat datang ke sekolah, Pak? Nah, itu mungkin gara-gara saya susah bangun tidur, Bu. Kebetulan dari dulu emang saya itu suka begadang ya. Biasa banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di malam hari. Jadi tidur saya pasti terlalu larut. Akhirnya saya susah bangun tidur di pagi hari dan mengakibatkan saya sering telat berangkat ke sekolah, Bu. Oh, begitu ya. Nah, itu Pak Rija sudah tahu salah satu hambatan utama ya, kenapa Pak Rija Hmm. datang terlambat ke sekolah gitu ya. Nah, Hmm. sekarang kira-kira solusi apa yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Ya pastinya mungkin saya harus mengurangi atau jangan bergadang lagi. Terus salah satunya memasang alarm untuk tidur dan alarm untuk bangun tidur di pagi harinya ya, Bu. Baik, jadi nggak begadang lagi ya gitu, terus Iya, memasang alarm gitu ya. iya, iya. Baik, apa rencana dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, terkait rencana mencapai tujuan tersebut, saya sih berencana untuk membuat jadwal kegiatan saya untuk keesokan harinya dan membuat alarm, juga meminta orang di rumah serta teman-teman agar mengingatkan saya untuk tidak begadang dan bangun terlambat. Oh, begitu ya. Jadi Pak Reza mau bikin jadwal gitu ya, setiap harinya gitu, buat alarm, minta orang rumah juga ya dan teman-teman untuk mengingatkan. Terus bagaimana strategi untuk melakukannya, Pak? Ya pastilah saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman rekan sejawat untuk membantu mengingatkan saya di tempat kerja maupun ketika di luar kerja juga ya. Terus saya akan mencoba mulai setting ya
setting alarm di HP saya, mungkin di HP orang rumah juga, dan meminta orang-orang di rumah yang biasa bangun pagi untuk ikut membangunkan saya apabila saya masih belum bangun, Bu. Oh, begitu ya. Luar biasa, Pak. Kira-kira perlu waktu berapa lama agar Pak Rija bisa berubah gitu jadi tepat waktu gitu ya, disiplin waktu. Kemungkinan mungkin kurang dari sebulan ya, deh, Bu. Itu pun kalau dukungannya kuat dari orang di rumah dan teman-teman juga, alarmnya supaya Oh, bisa terbiasa gitu mungkin. baik. Nah, apabila ada hambatan nih atau halangan dalam proses perubahan Pak Rizal, bagaimana cara Bapak mengatasi dan mengantisipasi berbagai hambatan yang mungkin nanti akan datang gitu? Ya, pastinya saya akan menemui ibu lagi untuk meminta bantuan karena saya jujur sangat susah sekali untuk mencari solusi-solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oh, begitu ya Pak. Baik. Eh, ngomong-ngomong nih Pak ya, apa Hmm? komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan ini? Pokoknya saya bersemangat untuk berubah. Saya sangat berkomitmen karena saya sudah malu, Bu, sama diri sendiri, sama orang-orang di rumah, sama rekan kerja, juga kepada atasan ya. Bukannya saya gimana gitu, tetapi saya sulit menghilangkan kebiasaan tersebut, Bu. Baik. Nah, kira-kira siapa nih Pak dan apa yang akan dapat membantu dalam menjaga komitmen yang sudah Bapak apa ya dalam menjaga komitmen yang ingin Bapak lakukan gitu. Ya, mungkin rekan-rekan sejawat pastinya, orang-orang di rumah, dan yang pasti Ibu Amel yang dapat membantu saya. Begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Saya harap saya bisa menemukan solusi ya, yang tadi disebutkan dan solusi-solusi lainnya, dan bisa mencoba mengatasi permasalahan saya dengan solusi tersebut. Oh, baik. Eh, Sesi kita sudah, mungkin Bapak sudah dapat solusinya gitu ya Pak ya. Semoga Bapak Mm-mm. dapat, iya, dapat, Cepat-cepat berubah ya, Bu. ya, dapat cepat berubah seperti itu. Terima kasih Mm-mm. ya Pak, semoga membantu Pak. Iya, iya, mohon terus dukungannya ya, Bu. Iya ya Pak. Selamat sore Bu Amel. Saya ingin berbicara dengan Ibu mengenai sesi coaching yang Ibu baru saja saya amati dengan Bapak Rizal. Selamat sore Pak, tentu saya siap mendengar umpan balik dan evaluasi dari sesi coaching tersebut Pak. Oh iya, selama coaching tadi saya rasa Ibu telah berhasil menciptakan suasana yang hangat dan tentunya mendukung Pak Rizal dan beberapa pertanyaan Ibu telah diajukan sangat membantu sekali dalam merangsang pemikiran Pak Rizal yang lebih mendalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka agar Pak Rizal merasa bebas untuk berbicara dan berbagi. Oh ya, namun ada hal yang eh, ketika mendengarkan aktif, ada beberapa momen yang dimana Ibu dapat meningkatkan perhatian Ibu dengan lebih seksama. Ada situasi di mana Pak Rizal mungkin merasa bahwa Ibu tidak sepenuhnya fokus saat dia berusaha menyampaikan pandangannya kepada Ibu. Oh iya Pak, saya mengerti Pak. Umpan balik ini tentu sangat berharga bagi saya dan saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif saya Pak dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada Koci. Oh ya, menurut pendapat Ibu nih, apa yang dapat Ibu tingkatkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot?
Saya lihat Ibu telah mengajukan pertanyaan yang baik. Namun saya menyadari masih ada peluang untuk lebih mendalam lagi dalam hal menggali pemahaman Koce. Iya, Pak. Saya setuju, Pak. Dalam mengajukan pertanyaan, saya akan mencoba untuk lebih mendalam dan lebih kreatif. Saya juga mungkin akan mengejar jawaban-jawaban dari Koci untuk eh, apa ya, untuk supaya proses coachingnya itu dapat berjalan dengan baik dan merangsang pemikiran Koci, Pak. Oh iya, baik. Itu adalah langkah yang baik ke depannya. Terkadang perubahan kecil dalam pendekatan kita dapat memiliki dampak yang besar dalam proses coaching. Selanjutnya, apa yang akan Ibu rencanakan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot? Saya berencana untuk lebih banyak berlatih, Pak, dengan sesama coach, atau bahkan merekam dan meninjau ulang sesi coaching saya. Saya juga akan mencari sumber daya dan bahan bacaan yang dapat membantu saya meningkatkan kemampuan tersebut, Pak. Oh iya, baik. Itu rencana yang baik ya. Teruslah berusaha untuk mengembangkan diri dalam kompetensi coaching Ibu. Jika Ibu memerlukan waktu, dukungan tambahan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Bu. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak. Saya menghargai umpan balik dan bimbingan Bapak. Saya akan berusaha keras untuk terus berkembang dan memperbaiki diri dalam peran sebagai seorang coach yang efektif dan memberdayakan, gitu, Pak. Oh iya, sama-sama, Bu. Saya yakin Ibu akan terus tumbuh dan berkembang. Semoga hari Ibu menyenangkan dan sukses dalam sesi coaching selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Semoga harinya juga menyenangkan dan sukses selalu untuk Bapak. Selamat siang, Pak Rizal. Gimana kabarnya, Pak? Oh, selamat siang juga, Bu. Ya, gimana? Ya, saya ingin mengadakan sesi prasupervisi dengan Bapak untuk membahas pengembangan kompetensi coaching Bapak ya, Pak. Iya. Terutama dalam tiga aspek utama, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah Bapak siap Hmm. untuk memulai percakapan ini? Iya, sangat siap sekali, Bu. Saya siap untuk memulai percakapan kali ini dengan Ibu nih. Baik. Pertama-tama, Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap kompetensi coaching Bapak saat ini? Di antara tiga aspek yang telah disebutkan, yaitu tadi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di mana Bapak merasa telah kuat dalam tiga aspek tersebut, dan di mana Bapak merasa perlu pengembangan lebih lanjut? Hmm. Hmm. Nah, menurut penilaian saya pribadi ya, Bu, ini saya juga masih kira-kira ya, mengira-ngira. Saya itu sudah cukup baik dalam aspek presence ya, Bu. Saya udah merasa bisa hadir dari awal sampai akhir ketika melakukan coaching. Nah, karena saya selalu berusaha untuk hadir sepenuhnya dalam sesi coaching tersebut. Namun, dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa saya masih kurang ya, Bu. Dan saya juga masih perlu untuk perbaikan-perbaikan ya, Bu. Oke, luar biasa, Pak. Itu adalah penilaian yang bagus untuk Hmm. dimulai. Ya, Hmm. sekarang apa yang Bapak harapkan dari sesi prasupervisi ini? Apakah ada hal-hal tertentu yang ingin eh, kita Hmm. fokuskan atau bahas selama Ya. observasi yang akan datang? Ya ada sih, Bu, pasti ada. Sebenarnya saya itu berharap dapat menerima umpan balik yang konstruktif ya, Bu, yang membangun saya. Dan panduan tentang bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan saya, terutama dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jujur, saya juga ingin mengetahui area mana yang perlu saya kembangkan lebih lanjut lagi. Saya setelah mengetahui mungkin umpan balik dari Ibu,
Ya seperti tadi saya berharap saya akan bisa menjadi seorang coach yang profesional dalam tanda kutip, Bu. Baik, saya akan mencatat harapan Bapak tersebut ya. Ya, Selama siap. observasi nanti kita akan berfokus pada aspek-aspek yang telah Bapak sebutkan tadi gitu ya. Apakah ada Hmm. bagian tertentu dalam sesi coaching Bapak ini yang ingin saya amati dengan lebih detail gitu Pak? Ada Bu, saya pikir akan lebih bagus lagi jika Ibu dapat mengamati bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Terus bagaimana saya merespon dari tanggapan mereka. Nah, selain itu mungkin mendengarkan update juga menjadi salah satu fokus saya ya. Jadi jika Ibu tidak berkeberatan, Ibu dapat memberikan umpan balik tentang bagaimana saya mendengarkan dengan aktif dan merespon setiap pernyataan yang keluar dari coach. Itu pasti akan sangat membantu saya, Bu. Baik, siapa? Saya akan mempertimbangkan fokus tersebut selama observasi gitu ya. Terima kasih atas kerjasama Bapak dalam sesi prasupervisi ini. Ya, Saya akan melakukan observasi sesi coaching Bapak nanti, dan setelah itu kita akan lanjut berdiskusi lebih lanjut tentang umpan baliknya ya Pak. ya siap Semua ini pasti. bertujuan untuk membantu Bapak dalam pengembangan sebagai seorang coach yang lebih efektif. Ada pertanyaan nggak Pak atau komentar tambahan sebelum kita selesaikan percakapan ini? Saya kira cukup ya. Saya sudah sangat merasa bahagia dan senang diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Ibu. Dan saya juga siap menerima umpan balik demi kemajuan saya dalam coaching nanti ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya. Oh, iya, sama-sama Pak. Sukses ya Pak. Siap. Hei Pak Rizal, apakah ada waktu luang nih buat Hai saya? juga Pak Dadang. Kebetulan saya full, Pak. Oh, Enggak gimana sedang, Pak. tuh? Kebetulan saya sedang kosong, Pak. Oh, Ada alhamdulillah. apa ini, Pak? Tumben nih datang ke sini, tumbenan, ya. Iya Pak, ini ada hal yang perlu saya obrolin nih. Oh, gitu. Yuk tuh, yuk sini sini sambil duduk, Pak. Jangan terlalu serius, Pak. Nanti nambah cepat tua toh, Pak. Bapak bisa aja untuk mencairin suasana Pak. Enggak. Nah, ngomong-ngomong tumben nih Bapak datang ke sini, ada rencana apa nih? Bapak ngajakin ngobrol. Ini Pak, ini saya ingin ngobrol terkait kebiasaan jelek saya Pak. Oh, Saya ingin berencana untuk merubah perilaku tersebut gitu Pak. oh, kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek yang mana nih maksud Bapak nih? Oh, itu mungkin Bapak sudah tahu atau pernah mendengar bahwa Hmm? saya terkadang sering terlambat datang ke sekolah. Sebenarnya saya sudah malu Pak. Oh, terkait itu ya. Sebenarnya maaf nih ya. Bukan pernah lagi sih saya dengar Bapak datang terlambat, malahan sering, Pak. Iya Pak. Namun namun saya sebenarnya tidak terlalu menanggapi hal tersebut, Pak. Nah, ngomong-ngomong, menurut Bapak sekarang apa harapan ukuran keberhasilan dari percakapan percakapan kita hari ini, Pak? Ini Pak, saya ini ingin dapat merubah perilaku saya begitu Pak. Oh, iya, pasti Bapak mungkin ingin sharing ya, cari-cari solusi terkait permasalahan Bapak tersebut ya. Iya Pak. Ngomong-ngomong, kekuatan Bapak saat ini untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai itu apa ya Pak untuk merubah perilakunya? Ini Pak, alhamdulillah saya masih mempunyai niat untuk berubah untuk saat Hmm, ini. bagus bagus Pak.
Iya, Pak. Nah, nah terkait hal itu, apabila saya masukkan ke dalam skala ya, antara skala 1 sampai 10, kira-kira nih Bapak untuk mencapai 1, 2, 3. Nah, Pak, apabila saya terapkan ke dalam skala ya, antara skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak ada di posisi berapa ya untuk mencapai tujuan tersebut? Eh, Kalau saya kira-kira mungkin ada di posisi 7 itu, Pak. Kira-kira posisinya 7. Oh, mungkin posisi 7 karena Bapak sudah mempunyai niat yang untuk berubah ya. Nah, kira-kira nih Pak, apakah ada hambatan yang mungkin terjadi yang akan menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut untuk merubah perilaku Bapak yang sering datang terlambat ke sekolah nih? Iya nih, Pak. Nih, saya ini susah bangun tidur, Pak. Oh, Kebetulan dari insomnia. dulu, ya kebetulan dari dulu saya suka begadang dan Mhm, bisa tidur terlalu larut gitu. Sehingga saya mhm, susah mhm. bangun tidur dan sering telat berangkat ke sekolah. Oh gitu. Nah itu Bapak sudah tahu mungkinnya salah satu hambatan utama mungkinnya alasan kenapa Bapak menjadi datang terlambat ke sekolah. Nah mungkin menurut Bapak nih ya, apa yang ingin Bapak lakukan? Maksudnya solusi apa yang pernah terpikirkan oleh Bapak selintas gitu Pak? Oh, yang mungkin salah satu solusinya mungkin saya jangan tidur begadang gitu di Iya malam iya. hari. Terus harus Betul. memasang pengingat untuk tidur Iya. maupun bangun tidur begitu, Pak. Iya, 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 iya. Nah, saya ingin tahu bagaimana strategi untuk melakukannya? Mungkin saya berencana membuat jadwal kegiatan untuk hari esok gitu, Pak. Dan membuat alarm begitu. Dan juga meminta orang-orang Hmm, di rumah serta teman-teman dengan mengingatkan saya untuk tidak bergadang dan iya. supaya bangun tidak terlambat begitu, Pak. Oh, betul, betul, betul. Salah satu strategi yang bagus ya. Nah, kira-kira menurut Bapak, Bapak butuh waktu berapa bulan sih? Atau butuh berapa minggu sih untuk merubah kebiasaan Bapak yang jelek tersebut, Pak? Mungkin kurang dari sebulan, Pak, supaya Oh iya, saya iya, bisa iya. terbiasa begitu, Pak. Oh iya, siap. Bagus sekali, Pak. Nah, apabila ada hambatan atau halangan dalam proses perubahan tersebut, realisasi dari rencana Bapak tersebut, mungkin apakah ada cara Bapak mengatasi dan mengantisipasi berbagai hambatan yang akan datang? Mungkin saya akan menemui menemui Bapak lagi untuk meminta Oh, bantuan, oh, Pak. oh, siap, 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 Ya. siap. Kita akan sharing-sharing lagi ya untuk permasalahan yang mungkin nanti akan datang ya. Nah, ngomong-ngomong nih, apa komitmen Bapak sejauh ini untuk rencana aksi nih, Pak? Oh iya nih, mungkin saya semangat untuk berubah, Pak. Saya Betul, sangat betul. berkomitmen karena saya sudah malu begitu terhadap diri saya Hah? sendiri, bahkan terhadap Oh, oh, teman-teman juga, iya, bahkan iya, juga iya, iya. ke atasan saya juga, Pak. Saya merasa malu begitu, Pak. Betul, betul. Ya, saya juga pasti yakin, Pak, dengan niat yang kuat, komitmen yang besar, saya yakin Bapak dapat berubah, dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tersebut ya, Pak. Nah, selanjutnya
mungkin siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut, komitmen untuk berubah tersebut, Pak. Nih. Ya, untuk menjaga komitmen mungkin teman-teman saya, Pak, terus Mm-mm, orang-orang yang ada di rumah, dan yang mm-mm. pasti mungkin Bapak Rizal yang dapat membantu begitu, Pak. Bapak bisa aja. Iya, insya Allah saya bakal siap membantu ya. Nah, ngomong-ngomong, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kali ini, Pak? Saya harap saya bisa menemukan solusi dan bisa Iya, mencoba betul. mengatasi permasalahan saya dengan solusi yang tersebut, Pak. Pasti Pak, Bapak tadi sudah mendapatkan solusi ya. Dan Iya. mungkin itu salah satu solusi yang ada di benak Bapak yang kita mampu utarakan di pertemuan ini. Tidak menutup kemungkinan nanti ada solusi-solusi lain yang dapat membantu problem solving Bapak dalam memecahkan kebiasaan yang membuat Bapak sering terlambat ke sekolah ya Pak. Oh iya, Ngomong-ngomong, Pak. ada lagi yang bisa dibantu Pak? Udah, Pak, udah cukup. Alhamdulillah bisa teratasi. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, Pak. Siap. Ya, selamat Bapak untuk mengeksekusi rencana tadi menjadi aksi yang sangat hebat ya Pak. Untuk kedepannya Bapak bisa sharing-sharing lagi terkait hasil dari aksi rencana yang telah dilakukan ya Pak. Eh, untuk sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf sekarang sebetulnya saya juga ada waktu lagi mengajar nih ya Pak. Kebetulan Oh, bel sebentar lagi berbunyi ya. ya, terima kasih, Pak, atas waktunya. Selamat Bapak menjalankan tugas sebagai guru. Mudah-mudahan Bapak dirindukan oleh anak-anaknya. Pasti Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Ya sore Ibu. Iya, saya ingin berbicara dengan Bapak mengenai sesi coaching yang baru saja saya amati antara Bapak dengan Pak Dadang ya, Pak. Iya. Tentu Bu. Justru saya sudah siap mendengar dari tadi nih umpan balik apa yang akan Ibu berikan kepada saya dan evaluasi dari sesi coaching tersebut. Saya sudah menunggu loh sebenarnya dari tadi terkait coaching Baik. saya. Oh gitu ya, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Semangat sekali ya. Baik. Selama sesi coaching tadi, saya rasa Bapak telah berhasil menciptakan suasana yang hangat gitu ya dengan Pak Dadang dan tentunya mendukung bagi Bapak dan beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan sangat membantu sekali dalam merangsang pemikiran Pak Dadang secara lebih mendalam. Oh, terima kasih, Bu. Memang betul ya, Bu. Saya sudah berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka agar coach saya merasa bebas untuk berbicara dan berbagi, agar coach saya merasa percaya kepada saya sebagai seorang coach untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya untuk dicari solusi-solusinya ya, Bu. Baik. Namun ini ya Pak ya, dalam hal mendengarkan aktif, ada beberapa momen di mana Bapak tadi dapat meningkatkan perhatian Bapak, bisa loh dengan lebih seksama begitu ya Pak. Ada situasi di mana Pak Rija mungkin merasa bahwa eh, Bapak itu tidak sepenuhnya fokus saat berusaha menyampaikan pandangannya kepada Bapak. Nah, saya mengerti, Bu. Hmm, umpan balik ini tentunya sangat berharga bagi saya ya, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk peningkatan keterampilan mendengar aktif saya. Jujur saja ya Bu, ketika saya tadi melakukan coaching, saya mendapatkan gangguan-gangguan dari eksternal ya, seperti suara kendaraan yang berisik, dan itu menjadikan saya sedikit teralihkan, perhatian saya sedikit teralihkan oleh kendaraan-kendaraan yang berisik tersebut.
ya jadilah terjadi momen di mana saya tidak bisa merhatikan dari coach lebih fokus lagi ya. Baik. Iya, eh, saya juga lihat tadi kondisi seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya menurut pandangan Bapak nih, apa yang dapat Bapak tingkatkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk Koci? Saya melihat Bapak telah mengajukan pertanyaan yang baik, namun saya menyadari bahwa mungkin masih ada peluang untuk Bapak dapat menggali lebih dalam lagi dalam hal menggali pemahaman dari Koci, Pak. Nah, kalau itu saya juga setuju sih Bu. Dalam mengajukan pertanyaan, saya akan mencoba untuk lebih mendalam dan lebih kreatif dalam merangsang pemikiran coach, sehingga saya akan mendapatkan informasi yang full terkait permasalahan yang akan coach sampaikan kepada saya ya Bu. Baik, luar biasa, Pak. Itu merupakan salah satu langkah yang baik untuk kedepannya ya. Terkadang perubahan kecil yang kita lakukan dalam melakukan coaching, dalam melakukan pendekatan kita terhadap coaching ini memiliki dampak besar dalam proses coaching tersebut. Selanjutnya, apa yang akan Bapak rencanakan untuk mengembangkan kompetensi Bapak dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching? Nah, untuk itu saya berencana untuk lebih banyak berlatih lagi melakukan coaching sesama coach atau orang yang lebih eh, terbiasa lagi dalam coaching. Dan kalau perlu saya akan merekam latihan coaching tersebut dan meninjau ulang setiap sesi coaching saya. Saya juga akan mencari sumber daya dan bacaan lain mau dari buku atau internet yang dapat membantu saya meningkatkan kemampuan dari coaching saya ini Bu. Baik, luar biasa Pak. Itu adalah rencana yang sangat baik ya untuk kedepannya. Saya berharap Bapak dapat terus berusaha untuk mengembangkan diri dalam kompetensi coaching Bapak. Jika Bapak memerlukan dukungan tambahan atau ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya Pak. Yap, terima kasih. Saya sangat menghargai loh umpan balik dan bimbingan dari Ibu. Saya akan berusaha keras untuk terus mengimplementasikan umpan balik tersebut sehingga saya bisa berkembang dan memperbaiki diri dalam peran sebagai seorang coach yang efektif. Nah, sebetulnya saya juga ingin loh bisa melakukan coaching mahir seperti ibu yang lebih profesional. Sebetulnya saya juga berharap ibu akan terus present kepada saya ketika saya mendapatkan suatu trouble atau keraguan dalam melakukan coaching sehingga saya bisa terus bereksplorasi lagi mendapatkan solusi-solusi dari saya pribadi ataupun dengan cara ngobrol dengan ibu ya. Oh, baik Pak. Iya, tentunya kita bisa sama-sama berproses dan belajar untuk melakukan coaching dengan lebih baik ya Pak ya. Saya yakin Bapak akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya melihat perkembangan Bapak dalam melakukan coaching sudah sangat baik sekali gitu ya. Baik Pak, semoga hari Bapak menyenangkan dan sukses selalu dalam sesi coaching berikutnya ya Pak. Siap, Bu. Sama-sama. Semoga harinya juga menyenangkan, Bu, dan selalu sukses ya, Bu. Iya. Demikian praktik coaching yang telah kami lakukan. Semoga ada menginspirasi. Terima kasih. Udah.